Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat melaksanakan ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong dan menjaga kita dan memelihara kehidupan kita. Kita ada karena kekuatannya dan kita sehat itu karena Dia. Mari kita angkat pujian kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. mari kita angkat pujian dari awal lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan, kelepasan terjadi di sini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan sepanjang hari ini. Hingga sepanjang hari ini Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulaikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau tutup bungkus dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita, tak turut surut-surutnya kita untuk bersuka cita, untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, berangkat tinggi panjinya.
bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja. Dengarkan suara kiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, bisa bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan. Juga Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai bibir lidahnya Tuhan. Apa yang dia perkatakan itu berasal dari-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami bila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Kuasa Allah turut selalu bekerja di dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Sidang jemaat yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16 dalam ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, konteks dalam ayat ini berbicara tentang jabatan Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dari Trinitas Allah, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan kalau kita melihat dalam ayat ini bahwa kehadiran Roh Kudus itu memberikan dampak perubahan yang luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa ayat ini berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kata menginsafkan ini memberikan pengertian memperingatkan, menegur, ya, menasehati, meyakinkan, menyatakan kesalahan, mengoreksi dan lain sebagainya. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain ketika Roh Kudus hadir, Ia bekerja untuk memberi keinsapan bagi dunia. Ia mengoreksi, Ia memperingatkan, Ia menegur, Ia menasehati, Dia membangun.
Iya. Ia memperbaiki dari kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana ia bisa menginsafkan dunia jika dia tidak hadir? Itu sebabnya ayat ini berbicara bahwa ia akan datang, dikatakan. Dia akan hadir di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini, lalu bagaimana cara menghadirkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dalam Kisah Para Rasul 2, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, di sana Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Iya. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14, mari kita baca kembali. Ayatnya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi hal yang pertama, bagaimana cara menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula mereka berkumpul memelihara kesatuan hati untuk bertekun sehati berdoa, memuliakan Tuhan, meminta Roh Kudus hadir memenuhi mereka. Yang menjadi dasar adalah karena janji sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan seorang penghibur kepada para murid. Dan janji ini bukan hanya dijanjikan kepada para murid, tetapi firman Tuhan diaplikasikan dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini. Bahwa Roh Kudus itu siap hadir datang memenuhi kehidupan pribadi lepas pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, kita harus memelihara kesatuan hati. Kita berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin melihat kondisi, situasi, keadaan kita saat ini, kita dibatasi oleh waktu, oleh keadaan dan tempat untuk kita bersama-sama bersekutu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita bersama-sama berdoa bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk diberkati, untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tempat tidak menjadi halangan yang besar untuk kita meminta kehadiran Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, cara kita menghadirkan Roh Kudus itu agar hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah memelihara kesatuan hati. Dalam arti kata, kita memelihara kesatuan hati kita untuk kita bersekutu bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mungkin secara fisik, keadaan, situasi, kondisi, tempat, keberadaan kita tidak memungkinkan untuk kita bersatu bersama-sama untuk meminta berdoa kepada Tuhan. Tetapi hati kita tidak dibatasi oleh keadaan dan kondisi saat ini. Kita bisa bersatu hati tetap, berkumpul bersama-sama, berdoa menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 dalam ayatnya yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Hal yang kedua, bagaimana cara kita menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hal yang kedua adalah dengan memberi penghargaan saat firman disampaikan. Tidak mengherankan saudara, zaman sekarang di gereja-gereja besar, ketika firman Tuhan disampaikan, ya, ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin sedang main HP, atau mungkin konsentrasinya sedang buyar, sedang memikirkan hal lain, atau mungkin bisa sambil bercerita satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan memberikan satu teladan ketika dikatakan di sini
Petrus sedang berkhotbah, dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika ada penghargaan, dalam arti kata ada respon dari orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka di situ Roh Kudus bekerja, menggerakkan iman orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang meminta, orang yang berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus hadir untuk mengurapi. Ini terbukti di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Satu keluarga diberkati, saudara. Keluarga Kornelius, mereka dibawa bertobat kepada Tuhan. Mereka dibawa dibaptis kepada Tuhan. Mereka dibawa untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Ketika mereka mendengar firman Tuhan disampaikan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita. Bahwa ketika firman itu disampaikan, betapa pentingnya kita menghargai, betapa pentingnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan diperdengarkan dan kita merespon firman Tuhan itu, maka Roh Kudus menggerakkan firman untuk bekerja, memberikan perubahan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan di sana, seseorang yang lumpuh sejak lahir. Iya. Tapi ketika dia mendengar Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja dan memberikan kesembuhan bagi seseorang ini. Sehingga dia sembuh dari kelumpuhan sejak lahir. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak hanya menghibur, tapi dia juga menolong. Dia membebaskan dari ikatan-ikatan penyakit secara jasmani. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita meresponi firman Tuhan. Sesederhana apapun firman Tuhan yang kita dengarkan. Tapi ketika hati kita, pendengaran kita, mata rohani kita tertuju untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saya yakin dan percaya kita masing-masing akan diberkati melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan yang terakhir, Kisah Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasalnya yang keempat dalam ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. 31, maaf. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Iya. Dalam ayat ini dikatakan mereka berkumpul di suatu tempat untuk apa? Berdoa. Jadi saya menyimpulkan di sini adalah saat kita berdoa, kita menghadirkan kuasa Roh Kudus. Ada doa 10 malam untuk meminta Roh Kudus dihadirkan. Kenapa setiap tahun momen-momen ini dilaksanakan oleh gereja-gereja, terutama gereja-gereja karismatik? Karena pada dasarnya Roh Kudus itu tidak setiap saat, setiap waktu tetap tinggal dalam kehidupan kita, memenuhi, bermanifestasi dalam hidup kita. Betul, Roh Kudus tetap ada dalam hidup seseorang, tetapi dia tidak akan bisa terus-menerus bermanifestasi. Ya, itu sebabnya kenapa kita harus berdoa kembali, meminta agar Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Ibarat air, saudara. Air itu mungkin sudah ada gelas dipenuhi air, ada airnya, tetapi belum penuh, bahkan mungkin belum luber begitu ya, belum keluar. Ya, ibaratkan seperti itu. Dan kehidupan orang yang percaya juga seperti itu. Kita membutuhkan Roh Kudus itu bermanifestasi, bekerja di dalam kehidupan kita untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga kehidupan kita, kerohanian kita, agar kita terus melangkah dalam ketetapan kebenaran firman Tuhan. Jadi hal yang pertama dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31 tadi, membangun kehidupan doa. Kalau yang pertama tadi, bagaimana cara kita menghadirkan Roh Kudus? Kita memelihara kesatuan hati dalam persekutuan di dalam Tuhan.
Hal yang kedua, kita memberi penghargaan ketika firman Tuhan itu disampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita membangun kehidupan doa. Doa ibaratkan napas hidup bagi orang percaya. Doa juga sering disebut sebagai jembatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam Lukas ayat 11, pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan, melalui doa kita meminta pencurahan Roh Kudus. Pagi ini hari Minggu tanggal 24 adalah hari keempat, malam keempat kita bersekutu, kita berdoa meminta. Sekalipun mungkin kita berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing. Tapi pekerjaan Roh Kudus membangkitkan iman, pengharapan, percaya, semangat kita untuk terus berdoa. Biarlah terus kita pelihara, bukan hanya sampai malam yang keempat, tapi sampai genap malam yang ke-10 kita terus berdoa. Kita meminta agar Roh Kudus itu terus dicurahkan, dipenuhkan, bahkan terus bermanifestasi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, biarlah sidang jemaat Tuhan, masing-masing kita diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Pekerjaan Roh Kudus hadir memberkati kita. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi keluarga lepas keluarga. Hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita. Hadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pelihara kesatuan hati. Pelihara persekutuanmu, hadiratmu dengan Tuhan. Pelihara rasa penghargaan tertinggi kepada firman yang sudah disampaikan. Dan ingat, pelihara persekutuan doa dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, di hati kami, di kehidupan kami. Kita percaya ketika kita meminta, maka Allah kita bukanlah Allah yang tidak pandai mendengar, tapi Dia Allah yang sanggup bukan hanya mendengar, tapi juga menjawab, memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya Yesus. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya rindu kita menyembah Tuhan sejenak. Hati kita tetap menyembah Tuhan. Mulut kita mungkin kita berdiam, tapi mata rohani kita memandang kepada Tuhan. Mari kita melihat kepada situasi, kondisi, keadaan di sekitar kita saat-saat ini. Ada banyak hal yang mungkin menakutkan kita, yang mungkin membuat kita merasa khawatir.
Tapi ingat, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Dia sanggup menggerakkan iman kita agar kita menjadi orang percaya yang kuat, agar kita menjadi orang yang percaya, yang berani, yang mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Setiap situasi, kondisi, keadaan yang ada saat ini semua menuju kepada akhir zaman. Dan itu semua menuju kepada penggenapan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Mari jaga hatimu, jaga hadiratmu dengan Tuhan. Jaga hatimu untuk terus menghargai firman Tuhan adalah janji Allah yang murni. Tetap pelihara persekutuan doamu dengan Tuhan, komunikasimu dengan Tuhan. Maka Roh Kudus sebagai penghibur itu, sebagai penolong itu, sebagai penguat itu akan hadir untuk membela kehidupan kita. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama jemaat, kita memiliki keterbatasan untuk saling mengunjungi. Tapi ingat, Roh Kudus yang kita minta saat ini, Dia satu oknum yang tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Dia siap hadir dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, dalam setiap persoalan kita. Dan Dia sanggup memulihkan kita, menghapus setiap tetesan air mata kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari minta berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus itu untuk terus dicurahkan, terus dialirkan, memenuhi, bahkan terus sampai bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Agar kita dimampukan terus menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita mengangkat pujian ini kembali, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah perhimpunan kami, sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja. Kami ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama kami. 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, di situ Roh-Mu hadir. Dan kami sudah memuji nama-Mu.
Engkau hadir bertahta di atas pujian. Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Engkau naik ke surga. Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu, tapi Engkau mencurahkan Roh-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Tuhan, Roh Kudus yang menyadarkan kami akan dosa, hukuman, kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus bekerja, mengingatkan, menyadarkan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami merindukan kuasa-Mu tercurah memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, karena kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami kesasar, di luar Engkau kami kering, kami binasa Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kesatuan hati. Kami boleh bersatu merindukan kehadiran-Mu. Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Bapak Ibu bersama anak-anak, Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati kesatuan hati kami, menantikan kehadiran-Mu. Roh Kudus, mengalirlah, memenuhi kehidupan kami. Tuhan, demikian juga Tuhan, Engkau Roh Kudus mengajar kepada kami untuk kami menghargai setiap perkataan firman-Mu, setiap firman Tuhan yang disampaikan yang adalah Engkau sendiri. Tuhan, saat ini kami beribadah online, tapi seringkali pada waktu kami diberi kebebasan untuk beribadah, kami onlinean sendiri. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menolong kami, supaya kami Tuhan bertobat, supaya kami benar-benar Tuhan menghargai kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan bantu kami untuk kami boleh membangun mezbah doa, untuk kami boleh membangun kehidupan doa, untuk kami boleh memiliki persekutuan dengan Engkau di tiap-tiap hari ya Tuhan, tiap detik menit kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena saat kami Tuhan memiliki komunikasi dengan Engkau, saat kami Tuhan memiliki persekutuan hubungan dengan Engkau. Kami akan dijauhkan dari perbuatan dosa. Sebab itu kuduskan kehidupan kami. Sebab itu Engkau tolong supaya kami memiliki kehidupan doa yang meningkat. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, umat-umat-Mu ada di hari yang keempat. Tuhan, untuk merindukan curahan kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami. Sebab itu Engkau memberkati ya Tuhan setiap ibadah kami. Tuhan, ibadah doa yang ada di rumah-rumah, Tuhan, mari Engkau tolong berkati. Curahkan kuasa-Mu mengalir, mengalir dan mengalir sampai Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sampai kami boleh mendapatkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami memerlukan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian melayani-Mu pada pagi hari ini. Tuhan,
tambah-tambahkan hikmat dan urapan kuasa-Mu, bahwa kami boleh senantiasa hidup benar kudus di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh berkenan melayani Engkau dalam nama Yesus. Engkau membenarkan kami lewat kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus Engkau memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun melayani pekerjaan Tuhan, di desa, di kota, di gunung, di hutan, Tuhan, baik dalam tekanan aniaya maupun dalam kebebasan, tapi pada saat ini tidak dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, terus Tuhan bangkitkan roh-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden Tuhan, dan seluruh menteri yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua aparat pemerintah dengan takut akan Tuhan, melakukan setiap tugas tanggung jawab yang dibebankan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit virus COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, kesembuhan dan pertobatan. Tuhan, banyak jiwa boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Engkau memberkati para medis, Engkau memberkati para dokter Tuhan dan perawat. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan. Tuhan, Engkau mampukan mereka. Tuhan, Engkau tolong juga para pasien jamah dengan Engkau menyembuhkan kehidupan mereka. Tuhan, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan bertugas, baik sebagai dokter, sebagai perawat, Tuhan Engkau melindungi, bahkan keluarganya Engkau memberkati. Bapa di dalam surga, demikian juga kami menyerahkan baik Ibu Afitasi, juga Ibu Anita Nusan. Tuhan, kami serahkan juga Andreas Risma ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu membungkus kehidupan mereka dalam melakukan setiap tugas mereka di rumah sakit. Tuhan Yesus, mengatasi COVID juga kami serahkan kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, GPTI Bethesda. Tuhan, dari orang tua lanjut usia, Tuhan kunjungi, lawati jamaah dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan, pengharapannya hanya kepadamu. Dalam nama Yesus, jamahan-Mu atas kehidupan mereka. Sehingga mereka memiliki semangat. Mereka boleh menjadi pendoa syafaat. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, balita batita. Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memberkati, bahkan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, untuk mereka mau hidup taat Tuhan, mentaati Tuhan peraturan pemerintah ini, hingga COVID ini tidak berkepanjangan, tapi Tuhan boleh berlalu. Tuhan, kami boleh beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kami berdoa bagi mereka yang Tuhan tambahkan umurnya. Bapa di dalam surga, Saudara Santonius yang Tuhan tambahkan umurnya nanti tanggal 24 Mei. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Tuhan, juga Denny Christian tanggal 26 Mei. Dian Ayu Purnomo 27 Mei. Tuhan Yesus, buat
bertambah umur Tuhan. Kiranya Engkau tolong supaya mereka juga bertambah di dalam Engkau. Berkat-berkat jasmani rohani, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, panjang umur di tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Tuhan, terus Engkau memberkati masa muda mereka, dan mereka boleh menjadi anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Engkau melindungi dari segala hal yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup ini, menjaga kekudusan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi Tuhan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Marianto dan Ibu Lina Kusnadi, tanggal 24 Mei. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau tolong terus memberkati rumah tangganya. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripada-Mu, sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah rumah tangga bersama anak, menantu, dan cucu. Tuhan, biarlah Engkau, Tuhan, memberkati kehidupannya, jasmani rohaninya terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Tuhan Yesus, baik pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa melindungi, tutup bungkus dalam kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menyertai dalam perjalanan, boleh tiba dengan tidak kurang satu apa, bahkan yang ada di rumah-rumah, Tuhan Engkau memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih sayang kami sejahtera Tuhan Yesus dan sukacita, kekuatan dan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.